Ada macam-macam baliho, kenapa yang dicopot paksa cuma baliho Habib Rizik? Helmi Felis mengatakan soalnya perkara janggal ini. Pegiat media sosial Helmi Felis menyindir soal aksi copot paksa baliho yang menyerukan usut tuntas kasus tewasnya 5 pengawal Habib Rizik Syihab di kilometer 50 Tol Cikampek. Ia lantas menyindir mengapa dari macam-macam baliho yang bertebaran di ruang publik hanya baliho Habib Rizik yang dicopot. Ada macam-macam baliho, kenapa yang ditakuti dan dicopot paksa cuma baliho usut tuntas kilometer 50 kami bersama Habib Rizik? Demikian Syed Helmi Felis. Ia lantas menanyakan apakah ada kejahatan terencana di kasus kilometer 50? Sebab perkara terencana itu terkesan janggal. Adakah kesalahan penanganan di kilometer 50 atau itu memang kejahatan terencana? Demikian tanya Helmi Felis. Boleh dong tanya kenapa? Soalnya perkara janggal ini aneh benar. Demikian tambah dia. Sebelumnya viral di media sosial sebuah video yang memperlihatkan pendakwah Ustadz Alfian Tanjung ikut memasang baliho bertema usut tuntas tragedi kilometer 50. Video itu diunggah oleh akun Twitter @lelakisunyi. Dalam ceritanya, netizen itu menyebut pemasangan baliho Imam Besar Habib Rizik Syihab atau IBHRS kilometer 50 dilakukan Alfian Tanjung bersama warga Sampang, Madura. Bersama Ustadz Alfian Tanjung, warga Sampang, Madura memasang baliho IBHRS kilometer 50. Demikian tweet netizen Lelaki Sunyi. Aksi pencopotan terhadap baliho bertema Habib Rizik Syihab juga sempat terjadi pada 2020, tepatnya usai Front Pembela Islam atau FPI dibubarkan karena dianggap sebagai ormas terlarang. Beredar video baliho HRS kembali terpajang, warganet mengatakan simbol melawan ketidakadilan. Sebuah video pemasangan baliho ex-pentolan FPI Habib Rizik Syihab atau HRS dipasang beredar di jejaring situs Twitter. Baliho IBHRS terpasang lagi di Bekasi, Allahu Akbar. Demikian ujar @Rosidin Brawija 3 dikutip dari terkini.id. Menurut keterangan yang ada dalam video tersebut, pemasangan baliho HRS dilakukan oleh Aliansi Ormas Bekasi. Sudah naik banner Habib Rizik, sudah terpasang semua aliansi Ormas Kota Bekasi. Demikian ujar salah seorang dalam video tersebut. Sudah terpasang lagi, diikat pakai kawat biar kuat, demikian ibu orang tersebut. Video ini pun menjadi sorotan netizen. Entar ada yang kelojotan bahwa pasukan perang dan kendaraan barat berat untuk perang. Hahaha. Ada juga warga yang memperkirakan motif dari pemasangan baliho tersebut. Menurut salah seorang warganet, motif pemasangan baliho adalah bentuk perlawanan kepada ketidakadilan. Motif perlawanan baliho HRS saat ini sepertinya motifnya adalah bentuk perlawanan dan perjuangan umat Islam sebagai simbol melawan ketidakadilan hukum. Itu saja. Demikian komentar warganet dan @abu waras. Diketahui Habib Rizik Syihab kini sedang tersandung kasus hukum yang menjerat dirinya. Adapun perkara yang membicarakan Habib Rizik yakni kasus kerumunan dan pemalsuan hasil tes swab, hingga akhirnya dirinya dijerat pasal berlapis. Habib Rizik Syihab jadi rebutan parpol menjelang Pilpres 2024. Gelora.ku, sosok Habib Rizik Syihab dianggap masih memiliki pengaruh yang besar hingga diprediksi akan menjadi rebutan partai politik dalam mendulang suara di momentum pemilihan presiden 2024 mendatang. Direktur Pusat Riset Politik Hukum dan Kebijakan Indonesia, Saiful Anam mengatakan, dengan dipenjaranya Habib Rizik Syihab membuat para pendukungnya semakin solid mendukung. Sebab, kata Saiful, pengikut Habib Rizik Syihab menilai junjungannya itu telah dizolimi oleh rezim Jokowi. Dengan semakin kuatnya anggapan publik pada HRS dikriminalisasi, maka semakin kuat pula dukungan publik kepada yang bersangkutan, ujar Saiful kepada kantor berita politik Ermul Kamis 18 November. Apalagi, kata Saiful, jika pihak Habib Rizik menerima putusan kasasi yang memotong hukuman menjadi 2 tahun, maka akan bebas sebelum Pilpres 2024. Bebasnya beliau tidak lama lagi membuat arah perpolitikan semakin menarik, karena saya kira magnet HRS masih kuat. Bukan tidak mungkin selama di rutan sudah banyak parpol yang mendekati Habib Rizik, kata Saiful. Bahkan Habib Rizik diprediksi
akan menjadi rebutan parpol maupun calon kontestasi dalam Pilpres 2024 mendatang. Karena dari kalkulasi massa, ia dapat mendongkrak suara menjelang 2024 mendatang, pungkas Saiful Anam. Diberitakan terpisah, kendati pemilihan presiden atau Pilpres 2024 masih terbilang lama, namun sejumlah nama sudah mulai digadang-gadang menang. Salah satunya yang turut disebut-sebut adalah mantan petinggi FPI Habib Rizik Syihab. Dilansir dari hops.id jaringan depoktoday.com, Habib Rizik Syihab dikenal memiliki pengikut atau simpatisan yang besar di Indonesia. Itulah mengapa dengan modal penting tersebut, dia bisa saja membuat kejutan dan terpilih sebagai pemimpin negara. Lantas, seberapa besar peluangnya? Pengamat politik dari Universitas Andalas, Asrinaldi mengatakan, kekuatan Habib Rizik untuk Pilpres 2024 sebenarnya masih besar, bahkan mengungguli banyak kandidat lainnya. Saya meyakini Habib Rizik Syihab masih punya kekuatan pada Pilpres 2024, kata Asrinaldi. Menurutnya, Habib Rizik Syihab paling piawai memobilisasi massa. Bahkan untuk mengumpulkan jutaan orang saja, baginya terbilang mudah. Sehingga secara tidak langsung, dia mengingatkan, kandidat lain patut waspada dengan kekuatan sang imam besar pada Pilpres mendatang. Kalau bicara tentang realitas, kekuatan Habib Rizik Syihab saya pikir cukup berpengaruh dalam memobilisasi massa. Satu pandangan yang cukup menarik dari pengamat politik dan akademisi Rocky Gerung mengenai Pilpres 2024. Ia secara tegas dan tanpa ragu-ragu akan memilih pentolan FPI Habib Rizik Syihab pada Pilpres 2024 mendatang. Hal itu ia utarakan ketika menjadi salah satu pembicara di akun YouTube Refli Harun pada Selasa 2 November lalu. Pada kesempatan itu, ia pun mengatakan akan memilih Habib Rizik Syihab di Pilpres 2024 meski dirinya seorang non-muslim. Saya akan memilih Habib Rizik Syihab, kalaupun saya non-muslim, saya akan pilih dia karena probitas, veritas justisia, kata Rocky Gerung, seperti dikutip media nikahkita.com dari YouTube Refli Harun. Adapun yang dimaksud oleh Rocky Gerung tentang probitas, veritas dan justisia adalah sebagai alat ukur untuk mengevaluasi situasi politik di Indonesia. Menurutnya, saat ini politik di Indonesia diwarnai dengan dusta dan aksi tipu daya. Hal itu tidak sejalan dengan prinsip veritas atau kebenaran. Dusta adalah aktivitas politik utama kita, bukan kebenaran. Meskipun ada probitas, kejujuran itu nggak ada juga, karena manipulasi adalah aktivitas utama politik kita, jelas Rocky Gerung. Adapun mengenai sosok Habib Rizik yang kerap mengampanyekan konsep syariah dan menggunakan dalil agama, Rocky Gerung menilai hal itu sah dalam demokrasi. Di Indonesia, ada warga negara yang menginginkan dalil agama itu imperatif masuk dalam politik. Ya sah, karena memang begitu, tutur Rocky Gerung. Bagi Rocky Gerung, tidak perlu saling mengolok-olok antara kubu yang mengampanyekan dalil agama dan kubu yang sekuler. Aspirasi bisa dititipkan lewat partai, lewat keyakinannya segala macam. Ada yang memisahkan keyakinan agama dan efektivitas dalam politik. Biarkan itu berlangsung tanpa ada saling mengolok-olok, jelas Rocky Gerung.